desas-desus dari warga sekitar ya. Cerita warga di sekitar sini bahwa pernah mengikuti salah satu warga yang ada di Kampung Koprek ini. Sosok aslinya adalah kuntilanak. Kayak gini guys ekspresinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta masih di tempat lain. Malam hari ini kami kembali di tanggal 28 Februari 2021 mencoba untuk menelusuri kembali satu tempat ya, puskesmas yang beralamat di Sidomulyo. Ya, di sini tempatnya sudah tidak beroperasi lagi sekian lama dan sudah terbengkalai tempatnya, sudah tidak lagi terurus. Kami coba untuk menelusuri apa saja yang ada di tempat ini setelah tidak lagi beroperasi dan makhluk-makhluk apa saja yang berpenghuni di tempat ini. Dan juga sebelumnya kami mendengar desas-desus daripada cerita masyarakat yang konon katanya sering melihat penampakan-penampakan jika mereka melakukan perjalanan melintasi jalan di depan puskesmas ini sendirian. Selalu mereka melihat penampakan-penampakan ya berupa hal-hal yang aneh. Dan malam hari ini juga kami coba untuk mencari tahu lebih dalam apa sih yang sering dilihat oleh masyarakat di sekitar sini. Untuk itu para pecinta masih di tempat lain, jangan kemana-mana, tetap saksikan konten-konten kami dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya guys, jadi sekarang kita posisi sudah ada di depan bangunan yang mau kita explore. Dan di sini bisa lihat di sebelah kanan, sebelah kiri saya ini ada bangunan bertulisan IGD. Dan pasti mungkin banyak tragedi dan kejadian yang pernah ada di sini. Ya. Dan mungkin kita bakal kulik lebih jauh lagi ke dalam setelah kita penelusuran. Dan ditemani juga dengan teman kita yang mungkin pernah jadi penonton YouTube dan sekarang bergabung bersama kami, yaitu Acang. Oke? Aman ya, Cang? Aman-aman. Oke, jadi kita mungkin lebih lengkapnya tetap ikuti terus kami untuk melakukan explore ke dalam dan jangan lewatkan video berikut ini. Jadi mungkin di sini kayaknya bangunannya memang sudah kelihatan tidak terurus ya, Bang? Ya. Kaca-kacanya katanya dari keterangan warga sekitar ada yang sebagian memang pecah, ada yang sebagian diambil oleh warga, Bang. Ya. Jadi untuk tempatnya sendiri kondisinya seperti yang sudah kalian saksikan, bahwa sudah tidak lagi terurus dan memang kelihatannya tempat ini sudah terbengkalai ya. Tempat ini sudah terbengkalai sehingga kondisi tempatnya memang sudah ditumbuhi rerumputan. Ya Bang, tapi kayaknya sebelum kita jalan lebih jauh, kayaknya kita telusuri dulu IGD-nya atau ruangan-ruangan di sekitar sini. Ya baik, jadi betul, saya hampir lupa bahwa kita harus menelusuri satu ruangan yang lain sehingga semua bisa terekam oleh kamera bahwa memang kita di sini menelusuri satu-satu tempat yang ada di sini untuk mencari tahu apa sih penyebabnya. Ya. Dan kenapa tempat ini tidak lagi beroperasi. Yuk, Acang. Ya, seperti yang para penonton saksikan bahwa di sini memang kondisinya plafon, kaca, pintunya sudah tidak ada di tempatnya, dan di sini juga sudah mulai kotor, kumuh, lembab, dan tempat-tempat seperti inilah tempat-tempat yang disukai oleh sosok-sosok makhluk halus. ya baik. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Bang Budi bahwa tempat yang seperti ini kemungkinan besar akan dihuni oleh makhluk-makhluk astral karena salah satu tipe tempat yang disukai oleh makhluk-makhluk astral tersebut adalah tempat kumuh dan kotor dan juga tempat yang memang gelap ya, tidak ada penerangan, tidak ada, apalagi saat ini tidak ada operasi sama sekali. Nah, lalu teman-teman di saat kita lagi coba untuk ngobrol-ngobrol ya, saya pribadi mulai merasakan hal-hal yang di luar daripada ekspektasi atau pikiran normal manusia, yang mana hawa itu seperti melekat ya di tubuh, jadi kayak
orang kedinginan tapi kayak Ya, ditiup, kayak Bang, ditiup ya. kalau saya rasakannya di kaki sih. Ya. Di sini dingin gitu di sebelah kanan. Ya, yang saya rasakan seperti itu dan Kayak alkohol ya, kayak dia baunya seperti tuh. Nah, dia baunya seperti itu, seperti bau alkohol. Apa hawa alkohol ya ketika dikena di kulit. Ya, seperti yang kalian dengar, di saat kami lagi ngobrol, tiba-tiba ada seperti bunyi Ya. bunyi ketukan. Di balik Ya. ini nih, triplex ini. Dan tidak ada apa-apa ya di sini, tidak ada apa-apa. Tidak ada juga seperti mungkin hewan atau cicak atau apa biar mungkin bisa membuat kita tahu bahwa memang ada, tapi rupanya nggak ada ya. Nah, dan di sini juga tertinggal sisa-sisa botol-botol obat dan lembab air di sini mungkin masuk hujan ya. Karena di sini posisi seng juga sudah tidak ada yang sudah tidak utuh di sini. Mungkin kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya, Bang. Ya baik. Oke, jadi untuk ruangan ini kita anggap selesai. Kita coba untuk lanjut lagi ke ruangan yang lain. Di sini masih posisi kita di dalam IGD sekarang ya. Kita masih di IGD ya. Jadi seperti yang kalian lihat suasananya memang sudah berantakan, sudah terbengkalai dan tidak lagi terurus. Dan juga ya untuk masih tetap sama seperti ruangan sebelah. Masih ada juga bekas-bekas kertas-kertas, kardus obat-obatan dan kertas-kertas yang berkaitan dengan puskesmas ya. Dengan puskesmas. Nah, di sini masih ada bekas ini apa ya, Bang? ini semacam kateter ya. Ya. Tempat intinya alat medis lah, bekas Ya, alat medis. Ya, masih ada alat medis ya, masih ada Kurang masih ada. Bang, kalau tidak steril. Ya, jadi teman-teman jangan ikuti adegan ini karena ini tidak termasuk dalam bagian daripada protokol kesehatan. Namun sengaja saya tunjukkan bahwa di sini tidak ada apapun yang dirubah ya. Tempatnya masih apa adanya. Tapi ini cairan apa, Bang? Atau memang dari air kopi kah? Oh, bukan. Wow. Bekas orang. Ada dupa dong. Ada bekas bakaran dupa di sini langsung, bulu badan saya merinding, guys. Coba kalian lihat di sini ada air, kayaknya bekas kopi, terus abunya itu dituang di sini. Ya. Terus di sini posisi dupanya dibakar ya, dan sisa setengah. Nah, gimana nih, Bang? Kira-kira? Ya, jadi Bisa rupanya dijelaskan. Rupanya sebelum kami ke sini Sudah ada yang pernah berkunjung ke sini dan coba untuk melakukan ritual ataupun persembahan. Nah, inilah salah satu apa namanya? Bukti daripada yang mereka lakukan. Ada bekas pembakaran dupa, lalu kemudian ada sesajennya berupa ini ya, ada sirip pinang Oh juga. iya, betul Ya, ada sirip pinangnya. Nah, ini rupanya kain putih. Iya, ini rupanya kain putih. betul Ya. kain putih. Di sini kalian bisa lihat ada kain putih, sirip pinang, ini pinang kering. Di sini tembakau ya, Bang. Ya, tembakau. Cengkeh. Nah, setelah Ada kita lagi suara. ngobrol ya, kalian dengar ada suara dari sebelah. Yang mana suara seperti tadi berulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ya kharamul hadam ya kharamul jasad ya kharamul jin ya rijal gaib. Zatullah sifatullah wujudullah hadirullah. Hadir. Saya menantang kalian yang ada di tempat ini, wahai para penghuni tempat ini. Tunjukkan wujud dan eksistensi kalian. Saya menantang kalian. Saya menantang kalian. Saya menantang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi ya kharamul hadam ya kharamul jasad ya kharamul jin ya rijal gaib. Zatullah sifatullah wujudullah hadirullah. Ila hadirullah jalalul ikram hadir. Ya, mungkin Yanti bisa ke sini. Tadi kayaknya saya lihat Yanti di belakang layar itu kayak tangannya begini, apa kamu? Bawa asap ya? Oh, oke. Nah, selama dari depan ke sini ada merasakan sesuatu belum ya? Oke. Ya. Di sini juga kayaknya ada bilik tersendiri. Kayaknya WC apa kamar mandi gitu ya? Ya. Ini tempatnya ya masih sudah sangat kumuh ya. Ya sudah sangat kumuh. Sudah tidak terawat loh. Ya. Ini juga masih ada bekas sarung tangan daripada
tim medis ya. Ya. Ya, kemudian bekas-bekas suntik dan juga obat-obatan. Dan ini posisi Ini apa nih bang? Untai manusia kah apa? ya, ini posisi kamar mandi daripada IGD sendiri ya. Baunya pengap sekali. Dan saya tidak terlalu suka ya di tempat ini, soalnya saya rasa seperti bau amis ya. Oke. Ya, bau amis dan saya seperti mual, pengen untuk muntah. Nah, Apakah ini aroma dari mungkin ada sosok yang mungkin menempati tempat ini kah? antiseptik dong? Ada? Oh, bebas. Bintang tamu kita memang kerandalan. Ya. Jadi di sini Bang Sam mencium aroma dari ruangan ini sehingga kayaknya mengganggu sekali buat Bang Sam, sehingga rasa-rasanya ini mual sehingga pengen muntah gitu. Padahal ini kita baru satu ruangan loh. Kita dari sini dari depan tadi baru satu ruangan. Kita belum telusuri sampai ke belakang. Sampai ke sini. Jadi saya mencium aroma amis yang menyengat sekali di hidung saya tadi di sini. Ya. Dan aromanya itu kental sekali berasal dari ruangan ini. Dan juga kenapa kameramen nggak fokus? Blur ya. Oke. Ya. Kita akan tetap lanjut, Bung. Biasanya kamera yang tidak fokus itu biasanya menunjukkan ada sosok yang energinya kuat di sekitar sini sehingga mengganggu fokus dari kamera itu sendiri, guys. ya, Di sini kita belum masuk sampai ke dalam saja sudah seperti ini gitu. Apalagi sampai ke dalam. jadi kita coba untuk menghadirkan energi yang ada di tempat ini. Dan karena aura energinya kuatnya dari sudut sebelah kanan saya. Di ruangan sana ya, Bang? Enggak, dari sudut sini. Oh, oke. Di sini kamera legal lagi. Lighting agak Redup. Oke, stop. Coba kita kamera tetap fokus ya, tetap fokus. Kamera tetap fokus ya. Kamera tetap fokus, tetap fokus. Perhatikan ya, tadi kameranya tidak sempat untuk melihat ya, dia merasa dia cuma hanya fokus ke tengah ya. Kalau tengah masih tetap fokus, kiri kanannya udah mulai seperti ada bayangan-bayangan ya, mulai muncul dari tengah perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mata ya. Mata, kepala. Mata, kepala. Ada bisa lihat untuk gambarkan, ya. Ya, ini bulatannya. Ya. Udah ada bisa gambarkan ya. Mulut ini. Ya. Ya, warnanya makin memerah ya. Iya. Seperti darah. Ini. Ya. Ya, berbentuk ya. Iya. Ya. Berbentuk. Ini juga tadinya gelap, cuman tembok tapi mulai berbentuk muka ya. Iya. 2 kepala berarti ya? Ya. Ini laki-laki ya, besar wajahnya nih. Ini perempuan ya, miring anak kecil nih. Ini anak kecil seperti anak kecil ya. Ya ya, kelihatannya. Oke, kita halangkan. Pindah. Ya, jadi seperti itu. Jadi gambarannya, ya gambarannya seperti ya. Jadi di sini itu kalau melihat ini lebih dekat, ini hanya sekumpulan warna hitam di dinding ya, debu. Iya. Namun tadi di sini itu bergambaran sebuah kepala. Iya. Kalau kemudian di sini bergambaran Merah ya? kepala merah tapi miring ke sini. Lalu kepalanya di sini. Ya. Ya. Seperti itu. Itu kira-kira sosok seperti apa sih Bang? Maksudnya kenapa dia ada di sudut sini ruangan? Ya, jadi tadi karena waktu kita lagi ngobrol di sana, rupanya bau amis itu asalnya dari sini. Jadi saya merasakan bau amis tadi sehingga saya coba untuk menghadirkan biar kamera bisa nangkap agar bisa memberikan sajian itu kepada para penonton sekalian. Dan sosok yang hitam tadi itu sosoknya laki-laki. Ya, berwajah besar. Berwajah besar. Ya tinggi ya, kalau udah berwajah besar pasti tinggi. Dan juga yang si anak kecil ya. Jadi anak kecil itu kalau digambarkan lebih detail, itu rambutnya segini, terus pakai bando, seperti pakai bando, terus ada rambut yang bergantungan. Nah, seperti itu. Nah, dan itu anak kecil ya. Kalau saya bilang sih anak-anak seumuran SD. Nggak terlalu besar karena warnanya itu mukanya itu masih kelihatan kecil sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kita akan berjalan lebih lanjut lagi. Ya, masih banyak tempat yang akan kita telusuri lagi dan ada sosok-sosok apa yang bakal ada di dalam. Jadi tetap ikuti terus kami sampai penelusuran ini selesai. Ya, baik. Oke. Para produser kita coba untuk ikuti. Kita telusuri satu persatu ruangan yang ada di tempat ini. Masih banyak ruangan dan mungkin di sini seperti yang kalian lihat di pinggiran bangunan tersebut pun sudah dikelilingi alang-alang. Nah, Bu. Diam sejenak semuanya, diam sejenak, jangan bergerak. Ya, Seperti itu. ada suara kayak ketukan. Yuk. Ada apa Bang? Kira-kira? Saya kayak apa ya? Kenapa? Ada suara jalan di mana? Di belakang. Di belakang. Oke, kita coba untuk telusuri lagi. Nah, tuh kan saya udah bilang nggak bisa kayak gini. Kita bakal terus telusuri. Tempatnya ekstrim. Iya.
Seperti kalian lihat di sini ada pintu, tapi di sini pun ditutupi oleh alang-alang yang tinggi dan di dalam pun seperti itu. Jujur ya teman-teman, sejarahnya saya penelusuran, baru malam ini saya punya rasa takut untuk masuk ke tempat ini. Dan jujur, saya lagi takut sekarang. Seumur saya melakukan penelusuran di seluruh tempat di wilayah pernah saya datangi, baru di tempat ini saya merasa takut. Itu suara dari mana tuh? Dari sana terus. Ya, jadi kita coba. Makanya saya sudah merasa Hakmul juga. yakin aja. Kita coba untuk tenang-tenang. Saya juga merasa kalau Bang Sam itu, karena mulai kentara itu ketika dari jalannya Bang Sam aja kita keluar dari ruangan ini tuh kayak lama gitu. Ya, sumpah saya baru malam ini merasakan ketakutan untuk melakukan explore ya. Sampai kelas bekas pabrik karet peninggalan Belanda di Solo, saya pernah mendatangi dan saya pernah melakukan penelusuran di sana. Baru kali ini saya merasa takut dengan suasana tempat yang seperti ini ya. Jadi tapi tidak apa-apa lah, kita coba untuk menelusuri. Kita mau ke ruangan ini atau sebelah dulu Bang? Ya. Kira-kira. Kita break dulu dong. Hah? Break dulu break dulu. Oh jadi guys, di sini kita baru masuk satu ruangan dan di sini posisinya Bang Sam bilang kita bakal break. Ya mungkin kita bakal break dulu sejenak. Kalau saya takut sekali loh. Kalau saya sudah mulai lebih rasa itu ketika Bang, itu kayak putih apa? Ini masuk di frame kamera saya. Itu tuh, kelihatan. Ada cewek bintik putih tuh. Warna hijau. Yuk. Jangan saling meninggalkan, ingat. Badan saya langsung merinding guys. Kalau bukan katanya di sebelah sini, tapi kenapa saya ini? Ya. Ya tadi di sini ada kayak semacam cahaya gitu. Warna hijau, kalau yang saya lihat kayak hijau atau putih. Anjay. Ini aja dulu sini. Sabar ya. Di sini Bang Sam menyuruh kita untuk break, tapi coba di sini Anggit dan Yanti, kenapa sih? Apa sementara kalian si Anggit ini handle handycam dan si Yanti ini lagi berdiri, apa tuh maksudnya? Tidak, tadi pas kasih itu ke sana, terus nggak, ini saya lihat kayak ada perempuan di sini. Bukan perempuan sih, pakai baju putih. Dia pakai baju putih bagian sini. Kalau si Anggit sendiri, maksudnya kenapa tuh? Apa selama yang Anda rekam tadi dan ada merasakan apa dari depan Jadi sampai? guys, sementara tadi kita lagi coba untuk break depan, saya menangkap frame kamera wujud di sini ya. Oke. Cuman nggak masuk di handycam karena dia ngeblur. Dan saat kita lari ke belakang, di ruangan ini ada sosok juga ya. Seperti yang ini Yanti pun bilang. ngeblur juga handycam. Oke. Nggak dapat merekam. Dan barusan juga kayak ada suara apa ya? Barang kan lari apa jalan kayak gitu dalam sini. Oke. Di sini ya tadi. Nah, jadi seperti itu keterangan dari si Yanti dan Anggit. Jadi kita bakal lanjut break lagi karena sempat tadi break kami terganggu dengan ada sesuatu cahaya tadi yang membuat kami tertarik untuk ke sini. Jadi tetap jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis karena masih banyak hal-hal yang menarik ke depannya. Para penonton sekalian, setelah beberapa menit kita break sejenak, kita coba untuk melanjutkan kembali penelusuran kita di malam hari ini. Ya, terus. Dan di sini kita berada di tepat di tengah
bangunan ya. Bangunan, dan kita coba untuk menelusuri ke arah kanan terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat bahwa di sini kelihatannya sudah tidak tertata ya. Iya, banyak sekali barang-barang yang berantakan. obrak-abrik. Di sini berantakan, di kanan barang-barang kantor yang ada dulunya di sini. Ya, barang-barang kantor yang ada di sini ya terbengkalai. Ya. Dan seperti ini bentuknya. Dan kayak dari tadi selama kita break itu terdengar suara-suara itu lebih ke arah sebelah sini gitu. Maksudnya di sekitar sebelah kanan kiri bangunan kita ini. Di sini aset-aset kantor banyak sekali, berupa kertas-kertas. Kayaknya pantry ya. Di sini pantry ada kayak tempat tungku gitu dengan tempat-tempat komfor. Ya. Dan di sebelah sana itu masih ada ruangan, guys. Masih ada obat-obatan juga ya. Iya, betul sekali. Masih ada obat-obatan dan tempatnya cukup pengap ya, walaupun terbuka namun seperti tidak dimasuki udara. Terus di sini panas kepala. Dan ya saya merasa juga hawanya panas, seperti tidak ada udara sama sekali. Padahal tempatnya terbuka seperti ini harusnya ada udara. Dan lagi-lagi pengap seperti biasanya. Dan coba kita untuk telusuri ke ruangan yang selanjutnya. Yuk semua. Apa? Tapi di sini tertahu apakah bau ruangan ini sendiri atau saya mencium kayak bau aroma pesing, amis. Bau pesing, amis semua terkumpul jadi satu. Iya. Di sini. Di sini kayak dan bulu badan saya mulai kayak merinding. Inilah kondisi tempatnya yang memang tidak tertata lagi. Iya ya. Ya lagi-lagi tidak tertata. Ada di sini posisi lantai lembab dengan ruangan juga yang lembab. Dan seperti kalian lihat di atas ini fondasi bangunannya pun kayaknya rawan roboh, guys. Jadi kita juga harus berhati-hati di sini. Kalian bisa lihat di atas sana dan di atas kita kayu-kayunya udah lapuk ya bang. Padahal ditinggalinya ya Belum cukup lama sih. iya. Ini Rawan rubuh. Seperti kalian lihat di sini. Ya, seperti kalian lihat udah bergelantungan ya siapa. Jadi buat teman-teman semua yang lagi di sini bersama kita untuk hati-hati, jangan sampai menyinggol struktur bangunan yang ada di sini. Bahaya. Kondisi sangat lapuk di sini. Kita bisa lanjut. Saksikan ya di bawah yang tempat saya berdiri. Ya itu memang benar-benar udah lapuk ya, siap roboh aja. Iya, betul. Ya, siap roboh. Ya. Duh, ngeri. Ya, siap roboh. Kayaknya saya pun kayak ragu untuk melangkah ke dalam gitu. Ya, ini udah bangunannya udah kayak gini ya. Ya kalian lihat ya. Bang, ke sana bang. Biar saya aja sudah. Iya. Ya, seperti yang kalian lihat. Ya bangunannya seperti ini, posisinya strukturnya memang lapuk, sangat-sangat lapuk, dan dindingnya ini bakal menurut saya udah sangat-sangat rapuh dan siap ketika dikasih benturan sedikit langsung roboh. Ya. Mungkin saya mencium bau obat barusan. Iya. Tolong untuk struktur bangunannya jangan disentuh untuk struktur bangunannya. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba mencium bau obat yang menyengat, dan mungkin tidak bisa kita lama-lama di sini dikarenakan struktur bangunannya yang kondisinya seperti ini. Kita coba untuk
pindah ke tempat lain lagi. Ya, biar safety dan ini kita kayaknya guys belok kanan guys. Yuk. Kanan. Hah? Oh tertutup juga ya di sini ada beberapa ruangan yang memang Tolong untuk jangan sentuh struktur bangunan ya. Soalnya di atasnya udah pada lapuk semua. sudah lapuk. Tadi sih bang, jadi pas saya belakang main kamera, Ya. nah ke beberapa detik sebelum kita jalan masuk, kameranya blur, benar-benar blur. Bagian ruangan semua sana itu. Di kepala puskesmas itu ya. Ya. Kita coba untuk menelusuri ruangan yang Iya. lain yang belum tertangkap kamera ya. Ayo. Untuk para penonton tetap saksikan video kami sampai selesai. Oke. Iya. Di sini seperti yang kalian lihat, tanaman masih banyak bertumbuhan di sini tanpa ada kaca. Di sini ruangan kepala puskesmas. Dia itu berbatasan langsung dengan hutan yang ada di belakang. Ya. Oh, ada rumah warga juga ternyata di belakang, guys. Nanti belakang ada rumah warga dan rupanya granase bang. Oke. Ya. Dan Dan di sini juga ada alat-alat medis yang dikumpulkan di botol ya. Semacam alat medis. Iya. Ditaruh di dalam botol, ada bekas baju, pokoknya barang-barang yang sudah tidak terpakai. ya, kalau untuk ruangan ini strukturnya masih tertata walaupun jendelanya sudah lagi berkaca separuhnya, namun masih sudah tertata dengan baik. Ya. Kita coba untuk pindah ke ruangan yang lain sebelum kita menelusuri ruangan yang berada di depan. Oh. Ya, jadi di sini tuh posisinya kayaknya di sini parkiran dengan atap yang sudah tidak ada. Dan di sini adalah ruang utama mereka ketika pertama kali masuk berkunjung ke puskesmas ini. Ruang tunggu ya. Biasanya kalau antri di loket. Kalian hati-hati karena di sini banyak kotoran sapi. Kayaknya satwa warga sekitar ditaruh di sini untuk mencari makan. Dengan beberapa ruangan di sini. Gimana bang, setelah sampai sini apa sih yang dirasakan atau gimana perasaannya atau kesannya? Kalau saya sih biasa aja ya. Namun suara-suara bunyi di awal tadi kita masuk itu memang Ya. Kita belum tahu apa sih sosok-sosok yang tadi coba untuk menunjukkan eksistensi daripada mereka. Kita belum tahu, kita coba untuk Mediasi. melakukan interaktif antara kami dan makhluk astral yang ada di tempat ini. Namun saya rasa di sini bukan tempatnya. Ya. Karena sejauh ini kita telusuri puskesmas tersebut, tempat yang paling ekstrim dan merasa betul-betul ada hawa yang mendekat dengan kami itu yang ada di IGD dan beberapa ruangan yang Ya, ada di sana. ruangan yang pertama Ya. itu ya. Sehingga saya merasa untuk kita kembali ke sana dan coba untuk Mediasi di dalam. melakukan sebuah interaktif dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sebelah. Nah, mungkin itu saja untuk selanjutnya. Ikuti terus sampai ke IGD dan kita melakukan mediasi untuk interaktif antara mediasi kami dan makhluk astral yang ada di tempatnya. Kayaknya lebih kuat ya dibanding ruangan-ruangan yang lain. Di ruangan yang lain saya masuk untuk bawahnya biasa aja, tapi setelah itu merinding lagi saya. Oke. Ya merinding lagi dan lagi di sini dan
ada sosok yang ada di sekitar sini, coba memantau kami di sini. Dan di saat berada di tempat ini saya memang benar-benar merasa nuansanya berbeda. Tapi bang di sini kayaknya ruangan kotor dengan barang-barang pun kayu-kayu. Ya, namun di sini nuansanya lebih kuat daripada. Betul, di sela-sela suara motor ada suara kayak perempuan. Ya. Di tempat-tempat lain kita berdiri tidak sama seperti di sini. Di sini tuh kayak auranya, nuansanya kayak was-was, kayak bagaimana ya? Ya, kayak lagi dipantau, kayak lagi diperhatikan orang yang tidak ada di sekitar kita, seperti itu. Di sini saya kayak rasa, tadi tuh sempat kayak rasa mual gitu. Gimana? Kamu kenapa? Kok kayak dari tadi diam saja, tidak ada nuansanya sama sekali. Biasanya kalau kamu melakukan explore, kamu lebih kayak banyak cepat terkonek dengan suasana yang ada di tempat-tempat ini. Tapi malam hari ini kamu kelihatannya seperti orang yang malas tahu, bodoh amat, nggak mau ngikut, nggak mau terlibat. Kenapa? Takut. Kenapa harus takut? Kita ini kan tim. Di rumah kayak Udara tidak enak, sama. perasaan kayak pikiran antara itu dan tidak. Kalau saya sudah mulai pikiran udah rasa was-was. Tapi nuansa energi di sini kamu rasa? Apa yang kamu rasakan dari energi-energi yang ada di sini? Kalau di sana biasa sampai sini panas. Ya, jadi karena ruangan ini nuansanya beda sendiri ya. Jadi para penonton sekalian, di saat saya lagi ngobrol dengan Yanti di sini, Yanti seperti terkonek dengan sesuatu secara tiba-tiba. Ya Yanti ya. Ya kayak macam Yanti ini berdiri tapi badannya udah mulai berat, udah mulai kayak pengen untuk udahlah gitu. Jadi kayak macam gelisah, sangat-sangat gelisah. Dan saya pun, mata saya seperti mau tertutup dan kayak macam untuk segera mengakhiri perjalanan kita, penelusuran kita yang malam hari ini. Namun untuk itu saya tidak mau engah dan saya ingin untuk menunjukkan sesuatu yang bisa saya sajikan untuk kalian para penonton yang selalu setia menemani kami di masih tempat lain. Dan Yanti, kamu hawamu udah mulai berbeda ya kayak tadi di saat kamu dengan ngobrol dengan saya barusan dengan sekarang. Kamu lebih cenderung sekarang kayak macam badan kamu lemas kayak gitu ya. Kenapa? Jadi reaksinya itu mulai terlihat setelah kita mulai coba untuk berdialog dengan Yanti sendiri. Yang kita tahu bahwa Yanti ini ketika sampai di tempat seperti ini energinya itu langsung connect, aura badannya itu langsung connect dengan energi-energi yang ada di tempat ini. Namun malam hari ini Yanti sendiri kayak merasa tidak percaya diri dan merasa ada yang kurang dari dirinya sehingga memunculkan rasa takut dan lain-lainnya. Nah, di saat kami lagi berdiri mengobrol seperti ini, Yanti ini seperti didorong ingin ke belakang, selalu didorong ingin ke belakang. Saya ingin tahu sih apa sebenarnya sih yang membuat Yanti ini berdiri tapi seperti terdorong ke belakang. Dan rupanya Yanti sendiri udah mulai dongkol ya, udah mulai jengkel, udah mulai marah, kayak hatinya tuh udah nggak tenang, udah mulai berontak-berontak. Dan saya lagi ngobrol seperti ini, ya saya berdiri di samping Yanti, saya mencium aroma bau amis yang tadi saya rasakan, yang saya cium dan saya ingin mual sampai saya minta antiseptik tadi. Saya rasakan di sekitar Yanti ini ada bau itu, sosok itu. Dan di saat saya lagi asik ngobrol, mata saya itu seperti ingin ditutup, seperti orang ingin tertidur. Nah, di sini Yanti udah mulai merasakan nuansa-nuansa yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Untuk itu tidak menunggu lama-lama lagi,
berhubung waktu yang sudah tidak lagi memungkinkan, saya coba untuk mempersembahkan satu sajian terbaik untuk kalian para penonton yang setia menemani kami hanya di tempat lain. Dan selalu ingat untuk tidak lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami agar bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kalian semua. Langsung saja kita mulai bermain dan berinteraktif dengan hawa energi makhluk astral yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad jasad ya udah mujizat jalal gaib. Zatullah sifatullah wujudullah hadirullah. Ya, nanti kamu tenang, gak usah takut, ya, tidak usah takut, tenang. Kamu lebih rileks, santai, ya. Kamu tarik nafas dari hidung, ya, lepas dari mulut, santai. Ya, sekali lagi kamu coba tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, ya, santai. Ya, sekali lagi. Entah kenapa di saat kamu lagi coba untuk mengatur pernapasan kamu, entah kenapa badan kamu tiba-tiba berat dan kamu tidak bisa mengontrol diri kamu. Dan di saat seperti itu entah kenapa lagi kamu tiba-tiba saja langsung ingin untuk rebahan dan ingin menutup mata, dan tiba-tiba saja kamu udah nggak bisa mengontrol diri kamu dan kamu sudah mulai seperti orang gelisah dan udah mulai kelihatan hawa nuansanya ya. Ya, saya persilakan Anda untuk masuk, nempel pada mediator saya. Saya ingin berdialog, jangan melawan. Ya, silakan. Saya ingin berdialog. Ya. Seperti yang kalian lihat bahwa Yanti udah mulai merasakan. Ya. Udah mulai merasakan energi yang ada di tempat ini yang terkonek dengan Yanti sendiri, dan kelihatannya Yanti sudah mulai merasakan dan mungkin Yanti sudah mulai terkonek dengan energi yang ada di tempat ini, namun belum keseluruhan. Untuk itu kita coba untuk membantu Yanti biar bisa bermain di alam bawah sadarnya dan wih, berat sekali. Baru kaku dong. Berat sekali. Terus berat. Kaku badannya. Di sini. Pada saat kita mau menekuk badannya ini pun semuanya kaku ya guys. Iya, bisa lihat semuanya kayak patung gitu. Kaku semua. Tangannya menggenggam semua. Ini seperti yang kalian saksikan ya. Di sini kakinya Yanti sangat dingin dan Yan, permisi. Assalamualaikum. Kamu gak bisa ngomong. Tenang. Ya. Seperti yang kalian lihat, ya, bahwa Yanti sedang merasakan seperti yang tadi saya katakan bahwa sudah mulai ditempeli oleh sosok-sosok yang ada di sini, namun kita belum tahu apa atas sosok daripada yang menempel pada Dia marah. Iya. Dia marah. Ke tubuh Yanti. Itu nggak marah. Lalu apa, Bang? Kira-kira dia genggam tanganmu? Dari cara tidurnya, kalian pernah lihat orang bersalin?
Oh. Perhatikan. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Apakah ini udah sepenuhnya apa masih setengah-setengah? Bentar, saya mau tarik lagi. Saya mau tarik biar sepenuhnya masuk. Wa ilaha hadratina minal jinn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zatullah sifatullah khujillah hadirul hadirul hadir. Siapapun Anda, wujud apapun Anda, silakan berdialog dengan kami. Kami ingin tahu kejadian-kejadian yang terjadi di tempat ini. Kaget saya dong. Kan? Satu kayak dari tadi merasa. Jadi seperti orang ingin melahirkan. Halo. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lighting, please. Lighting. Boleh kami ngobrol? Ya. Anjing, lihat. Permisi. Nah, lihat Ya. dari sisi perutnya sampai ke sini. Iya. Halo. Permisi. Dia mancing. Kepalanya ini terus mendorong ke belakang. Ya, jadi seperti inilah ketika kurang lebih gambaran daripada wanita yang ingin bersalin. Nah, seperti ini. Siapa? Harus sesat. Yanti. Kenapa? Sesat. Kau merasakan apa? Ini siapa? Kamu? Assalamualaikum. 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 Ini siapa? Assalamualaikum. Boleh kami ngobrol? Boleh tahu ini dengan siapa? Assalamualaikum. But kayak mau but. Kayak mau agak buas sedikit. Ya, silakan kamu dialog dengan kami. Dialog dengan kami. Ya, dialog dengan kami. Dialog dengan kami. Ya. Dialog. Iya. Silakan kamu coba. Silakan kamu coba untuk dialog dengan kami. 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 Halo. Permisi. 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 Baik. Ya, saya di belakang kamu. Saya bantu kamu nanti. Dia kenapa, Bang? Dia ada sampaikan sesuatu. Ya, jadi ini sosok yang diceritakan oleh warga di sekitar sini. Sosok yang diceritakan oleh warga di sekitar sini bahwa ada salah satu pasien Ya. yang gagal melahirkan, gagal bersalin. Ya. Jadi di sini kalau yang seperti ini bahayanya adalah bisa menjelma menjadi ya sosok-sosok yang memang benar-benar menyeramkan. Itu yang mungkin sempat itu yang mungkin sempat jadi buah bibir di warga sekitar sini ya. Yang sempat viral, heboh ya, Ya, bukan heboh. di sekitar sini itu sempat terganggu atau terusik atau sempat diikuti oleh sosok yang kita maksud tersebut. Oke, kamu ngobrol. Ya, setelah kamu ngobrol saya bantu kamu. Ya, kamu ngobrol, kamu harus kuat ya. Kamu ngobrol ya. Kamu ngobrol. Saya turut prihatin dengan kamu.
kamu ngobrol ya. Assalamualaikum. Boleh kami ngobrol? Permisi. Bisa ngobrol dengan saya? Kamu bisa ngobrol dengan kami? Boleh? Boleh? Ya. Boleh? Bisa Permisi. ngobrol dengan kami? Dia menunjukkan reaksinya. Permisi. Boleh kami ngobrol? Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Masih belum ada interaksi antara kami dengan sosok yang ada di dalam mediasi kami, adik saya sendiri. Dia hanya kayak menunjukkan reaksinya di sini, menggenggamkan tangan dengan. Oke, para penonton sekalian, karena memang ya, jadi penonton sekalian, karena memang tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada dialog ataupun interaktif antara mediator kami dengan makhluk-makhluk asal yang ada di sini, kita terpaksa untuk mengembalikannya ke tempatnya. Mengembalikannya ke tempatnya, dan kita coba untuk menghadirkan sosok-sosok yang lain. Sosok-sosok yang lain yang bisa dapat memberikan kita informasi agar bisa kami sajikan kepada kalian semua, para penonton yang setia menemani kami masih di tempat lain. Saya coba untuk melakukan sebuah penarikan hawa negatif yang ada di sekitar sini, yang kurang lebih sekitaran berapa jauh lah dikit dari sini. Kita coba untuk melakukan mediasi ya, dengan sosok tersebut, entah apa yang terjadi dengannya. Tiba-tiba dia menjadi penghuni di salah satu pintu air pembatas di sekitaran sini.
panas. Hei. Hei. Saya panggil karena saya perlu. Saya ingin tahu cerita tentang tempat ini. Jika kamu bersedia, kamu cerita kepada saya. Saya akan paksa kamu. Pulang saya. Saya tidak akan kasih kembali kamu sebelum kamu ceritakan buat saya. Kamu bisa ceritakan itu buat saya. Sekalipun saya harus bakar. Ya. Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu siapa saya? Kamu tidak pernah melihat saya melintasi daerah tempat tinggalmu? Kamu tidak tahu siapa saya? Ya. Kamu tidak tahu siapa saya? Kamu ingin lihat siapa saya? Ya. Saya tidak akan pulangkan sebelum Anda cerita tentang tempat ini kepada kami. Saya tidak akan pulangkan. Saya punya satu permintaan. Kalau kamu cerita kepada saya akan pulangkan kamu baik-baik. Jika kamu tidak cerita, saya tidak akan pulangkan kamu. Saya akan ikat kamu di sini jika kamu tidak ingin berbicara dengan kami. Kamu akan berbicara dengan kami, saya kembalikan kamu. Tapi ketika kamu tidak berbicara dengan kami, maka kamu tidak akan pergi. Tapi kamu memang bersikeras saya harus ikat kamu di sini. Saya akan ikat kamu.
Kamu tidak akan bisa kemana-mana tanpa izin saya. Kamu tetap akan berdiri di sini sebelum kamu menceritakan semuanya. Silakan kamu cerita semua tentang tempat ini kepada kami. Semakin kamu diam, kamu akan hancur dengan sendirinya. Tetapi ketika kamu cerita, saya akan berikan kamu kesempatan untuk pergi dari tempat ini. Silakan kamu cerita kepada kami. Saya tidak akan segan-segan untuk membakar menyiksa kamu jika kamu tidak ingin cerita. Permisi. Assalamualaikum. Boleh kita ngobrol? Kenapa kamu bersikeras untuk tidak mau ngobrol dengan kami? Saya tidak akan buat apa-apa ketika kamu ingin ngobrol. Saya akan lepas ikatan itu ketika kamu ingin ngobrol dengan kami. Jika tidak, kamu akan terus merasa panas seperti itu. Bagaimana? Kamu mau cerita dengan saya atau tidak? Tidak mau? Tidak mau cerita dengan saya? Ya? Tidak mau cerita dengan saya? Saya pun yang di dekat badannya pun merasakan aura panas. Jadi kalau kamu cerita dengan saya akan lepas ikatan itu dan kamu tidak akan merasa panas. Kamu akan cerita. Kamu bisa cerita dengan saya? Hah? Tidak? Jangan sakit. Kamu silakan cerita kalau kamu tidak ingin disakiti. Silakan. Kamu bisa cerita dengan kami. Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu cerita dengan kami, kamu pulang. Kamu tidak cerita, kamu saya kasih hancur di sini. Silakan kamu memilih. Kamu memilih, silakan. Jika kamu ingin kamu hancur sama seperti teman-temanmu, silakan kamu diam. Ya, jika kamu tidak ingin, silakan kamu berdialog dengan kami. Kamu silakan berdialog dengan kami. Saya tidak sakiti kamu ketika kamu ingin berbicara. Saya manggil kamu, saya hadirkan kamu di sini untuk kamu ngobrol dengan kami. Mengerti? Silakan kamu cerita. Jika kamu ingin cerita, jangan salahkan saya. Saya tidak tahu. 1, Saya tidak tahu. 2. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu apa? Kan tidak tahu apa? Bisa dijelaskan maksud dari tidak tahu itu? Kamu tidak tahu apa? Saya minta kamu cerita. Kamu tidak tahu apa? Saya cuma di sana. Saya tidak tahu di sini. Kamu ngapain di sana kalau begitu? Ikut. Ngikut. Ikut siapa? Ngikut siapa? Ikut orang. Oh, ikut Orang. Sosoknya orang itu apakah masih hidup? Orangnya masih hidup. Kamu tinggalnya di mana sih? Di sana. Di mana? Di detailnya di bagian mananya? Jembatan. Jembatan. Terus Sudah sakit. kamu itu yang biasa mungkin pernah diganggu warga, yang biasa warga sebutkan ada sosok di jembatan itu. Kenapa kamu ganggu? Panas. Kenapa kamu ganggu mereka? Hah? Kenapa kamu ganggu mereka? Bisa diceritakan atau boleh tahu? Hah? Sakit. Kamu boleh? Ya, kalau begitu kamu cerita boleh? Ya? Saya tidak tahu. Iya, kamu tidak tahu di sini. Kita pengen bertanya hal yang ada di sana. Panas. Di sana itu kamu di jembatan itu kamu sering jahili orang-orang yang sering lewat. Iya. Iya. Kenapa? Sakit. Kenapa kamu jahili orang-orang yang sering lewat? Udah sakit. Iya. Kenapa kamu sering
Jadi orang-orang yang sering lewat ketika lewat jembatan itu. Kamu jadi orang-orang itu kenapa? Di sana kamu sama siapa aja? Sendiri. Sudah berapa lama kamu di sana? Tidak tahu. Sudah pulangkan saya. Guys, seperti yang kalian saksikan, Pulang. sosok yang tadi saya maksud. Saya Panas pulang. agar kita bisa melakukan interaksi, dan rupanya dia tidak tahu seluk-beluk tentang tempat ini. Dia hanya di sana tinggal dan masih tinggal bersama yang lainnya, namun kita tidak bisa untuk menjelaskan siapa atau sosok-sosok apa saja yang ada di sana. Namun ini salah satu penghuni, salah satu jembatan ataupun pintu air daripada Sidomulyo. Itu yang mungkin pernah ada desas-desus dari warga sekitar ya. Cerita warga di sekitar sini bahwa pernah mengikuti salah satu warga yang ada di Kampung Koprek ini. Pulangkan saya. Iya, tunggu. Sampai ke rumah dan bergelantungan di atas pohon. Ya, sampai warganya ketakutan dan ini sosok yang dimaksud. Nah, sekarang saya menarik hawanya dan berada bersama kami, menempel pada mediator kami untuk melakukan interaktif. Apakah itu kamu yang tadi? Saksikan, Pulang. tetap saksikan konten-konten kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bang, ini yang masuk ini adalah sosok apa sih dia ini? Mungkin bisa digambarkan dia ini. Saya tadi mohon maaf para penonton. Tadi rencana saya ingin membawa buku gambar dan pensil. Untuk mediator saya minta untuk menggambarkan sosoknya, namun saya lupa. Di sini kalau ingin kalian ketahui bahwa sosok aslinya, untuk dia tidak menunjukkan dirinya sebenarnya, sosok aslinya adalah kuntilanak yang mana kemarin ada sedikit cerita daripada masyarakat di sini bahwa Pernah diikuti ya? Pernah diikuti sampai ketika di pulang rumah. dari rumah duka, diikuti sampai ke rumah dan mengikuti sampai ke rumah dan menakuti masyarakat. Dan saya berhasil menarik hawanya, menempel pada mediator saya. Dan seperti yang kalian saksikan, saya coba untuk mengikat secara baik agar bisa diajak berdialog. Ya, dengan cara dia menolak, maka dia membinasakan dirinya sendiri. Ya, jadi kamu itu apakah yang sering jaili-jaili masyarakat di sekitar yang akhir-akhir ini, yang sering warga bicarakan? Iya. Iya. Kenapa kamu jaili mereka? Atau kamu memang suka ikuti mereka? Kenapa kamu suka ikuti mereka? Hah? Pulang. Saya tidak akan pulangin kamu sebelum kamu menceritakan semuanya. Saya tidak tahu. Kamu itu di jembatan itu di bagian mananya? Pohon. Di pohon. Nah, Di pohon mana? Pulang, panas. Ya. semakin kamu menolak untuk menjawab rasa panas. Pohon yang dia maksud di sana, saya gambarkan sedikit untuk para penonton yang sering melewati jalan Serapu, pasti tahu. Sebelum masuk ke Serapu, di pintu air itu di sebelah kiri ada salah satu pohon yang cukup besar, rindang. Ya. Nah, di situ tempatnya sering berteduh dan kadang menampakkan diri di tengah jalan dan juga kadang di atas Jembatan. di atas jembatan. Iya. Ya, di Iya. atas pintu airnya. Kamu sering di atas jembatan? Kenapa? Kamu itu sering di... Kamu kalau biasa selain di pohon di mana lagi? Kamu lebih baik bicara daripada semakin lama semakin panas. Jika kami ingin hancur, silakan kita sudah bicara. Ya, kamu coba buka mata dan kamu lihat. Kalau kamu ingin bernasib seperti teman-temanmu, silakan kamu diam dan tidak berbicara. Buka matamu. Silakan. Panas. Kamu berbicara, berdialog
saya akan lepaskan kamu. Jika tidak, mohon maaf, kamu tetap akan saya habisi, saya bakar, Ya. saya hancurkan, saya lenyapkan karena sudah mengganggu, meresahkan masyarakat. Kamu itu kenapa bisa ada di sana? Boleh jawab pertanyaan saya? Senang di sana. Kamu senang di sana? Dari mana awalnya kamu itu berada? Coba kamu tunjukkan sedikit ekspresimu asli daripada Iya. wujudmu. Saya ingin mendengarnya. Tertawa? Saya ingin mendengarnya. Saya ingin mendengarnya. Ketika ekspresi aslimu ketika ada kendaraan yang lewat atau ketika kamu pada saat menjahili orang itu kayak gimana? Nah, beginilah ekspresinya ketika dia ingin mengganggu. Ini posisinya di mana nih? Iya. Kalau kamu lagi kayak gini? Jembatan. Jembatan. Di bagian mananya? Di bawah kah? Di atas jembatan kah? Melayang, bergelantungan? Di bagian mananya? Boleh jawab? Di tengah. Di tengah jalan. Ya. Terus soal masyarakat juga menceritakan bahwa kamu mengeluarkan suara. Suara seperti apa sih yang kamu keluarkan untuk masyarakat di sini sehingga mereka takut, saking takutnya mereka sampai lari terbirit-birit? Bisa kamu jelaskan kepada kami? Bisa kamu tunjukkan kepada kami? Bagaimana cara ekspresimu, suaramu ketika kamu menakuti masyarakat? Silakan. Ya. Jika kamu tidak ingin menunjukkan, maka kamu dengan sendirinya akan melenyapkan dirimu sendiri dan merasakan dirimu sendiri. Bisa ditunjukkan seperti apa? Boleh tahu kamu itu sebenarnya asal mulanya tuh dari mana sih? Katanya kamu itu senang di jembatan itu. Nah, sebelum itu kamu di mana sebenarnya? Kamu nggak tahu juga? Ya, kamu tunjukkan ekspresi kamu di saat kamu mengganggu dengan suara kamu sehingga masyarakat ini takut dan lari terbirit-birit. Silakan. Silakan. Kayak gini guys ekspresinya. Anjay. Ya, udah. Saya juga mendengarnya Ngeri ya kalau ngeri juga. ngeri ya kalau mendengarnya ya sungguh. Ya, Nuansanya itu merinding bawaannya. sudah berapa orang saja sih yang pernah kamu tampakkan diri atau jahili di sana? Banyak. Banyak. Termasuk saya ya. Nah, ya, Termasuk saya. Yang mau pergi mancing malam-malam. Itu kamu tuh? dendam seorang pemancing malam. Ya. Kamu tuh? Ya. Kamu itu maksud dari kamu jahili, kamu tampakkan diri sehingga ganggu banyak orang itu kenapa? Panas. Kamu boleh jawab. Apa maksud dari semua itu? Kenapa suka kamu mengganggu? Ya, Kenapa suka kamu mengganggu? boleh dijawab. Jujur, waktu kamu nakutin saya nggak takut. Karena ada yang diseram dari kamu. Ini lihat saya. Lihat saya. Saya tahu waktu saya pergi mancing, kamu ada di atas pohon, nopang-nopang kaki. Kamu menakutin saya tapi tidak bisa. Nah, di saat pertanyaan itu saya pun mengingat, ya, ada salah satu seorang laki-laki yang pulang tengah malam dari perjalanan jauhnya.
kemudian mampir dan merokok di jembatan itu, lalu tiba-tiba seperti sekilas ada yang lewat. Apakah itu kamu? Dan kamu tahu siapa laki-laki itu? Nah, Jadi yang dimaksud Bang Sam itu dirinya sendiri, dan Kamu ingat apakah ini dia? Di saat kamu melintas? Ya. Kurang lebih kejadian itu sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, di saat saya pulang dari salah satu kampung di Kabupaten Merauke. Saya pulang, terus karena saya capek, saya coba untuk merokok di jembatan itu. Di saat saya merokok, tiba-tiba ada yang melintas di dekat jembatan itu. Dan rupanya yang melintas itu adalah tak lain adalah sosok yang sekarang lagi menempel pada mediator kami. Seperti itu. Jadi dia ini adalah sosok kuntilanak yang berada di jembatan Sidomulyo ya Bang? Ya. Yang cukup meresahkan warga karena banyak orang yang melintas di situ yang sudah mungkin dijaili olehnya. Sehingga waktu kami pun pada saat minta izin tempat di Pak RT di sini, Pak RT pun menceritakan itu tentang buah bibir yang sedang hangat dibicarakan di warga sekitar sini. Panas. Pulang. Ya udah, oke, kalau memang kamu mau pulang, terima kasih kamu sudah memberikan informasinya, tapi mungkin kami harap agar kamu tidak menjaili warga-warga sekitar lagi yang mungkin melintasi jalan tersebut. Bisa ya. Kamu silakan hidup di tempatmu, tapi jangan mengganggu atau mengusik ketenangan masyarakat yang ada di sini. bisa? Ya. Saya harap, ya walaupun saya tidak percaya kalian perajin ketika berjanji dengan kami manusia, namun para penonton sekalian ingat, jangan pernah percaya dengan yang namanya janji para jin. Karena jin itu tipu muslihatnya sangat kuat, dan mereka berjanji untuk mengganggu kita para manusia agar kelak nanti sama-sama mendapat siksaan api neraka. Ya, itu yang diajarkan oleh ajaran agama Islam, yang diajarkan yang saya pelajari. Dan sekarang dia berjanji bahwa tidak lagi mengusik kehidupan masyarakat. Ya, kita iakan saja dan kita lihat apakah ke depan tidak ada lagi gangguan-gangguan itu. Jika masih kita terdengar, saya dan para kru akan mencari dan menelusuri tempat di mana dia berhuni. Kita akan datangi ke sana. Akan menarik dan menghancurkan dia. Oke, kamu sudah dengar? Ya, kamu sudah dengar? Sekarang kamu boleh pulang. Saya akan kembalikan kamu. Saya mohon apa yang kamu ucapkan tidak bisa kamu melanggar, dan kamu tetap memegang teguh dengan apa yang sudah kamu sampaikan. Ya, baik. Bismillah. Anak orang, silakan Bang. Halo guys. Yan, Enggak usah bajuku. panas. Memang karena berkeringat dia. Karena memang sabun di dekatnya pun ikut ini. Lemah di sini karena panas. Hawa badannya. Kalian kakak beradik ya? Masih on ya? Hah? Kalian kakak beradik ya? Ya. Ya. Oh iya. Nah, jadi tadi itu adalah sepenggal cerita yang sempat tadi dihadirkan di sini bersama kami. Sosok yang tadi sempat jauh di sana sekitaran beberapa meter dari sini di jembatan, yang sempat menjadi buah bibir di masyarakat Sidomulyo dan sekitarnya. Dan dengan begitu menjadi akhir dari penelusuran kami, dan bisa merapat dulu teman-teman yang ada sekarang. Kita akan posisi sekarang juga sudah jam 04.33. Dan terima kasih buat Acang yang sudah gabung ya. Gimana maksudnya perasaannya setelah mungkin sebelumnya pernah menjadi penonton dan sekarang ikut hadir bersama kami di sini ya? Kalau untuk saya sebenarnya banyak ya, banyak cerita-cerita dari penonton-penonton katanya itu hoax. Kayak macam ceritanya dibikin-bikin. Akhirnya Ya saya datang ke sini lihat sendiri ya, mendorong hasratnya untuk datang ke sini untuk pengen tahu ini menyaksikan langsung dan berada langsung bersama kami di sini. ini asli atau hoax Ya, dan atau settingannya apa. gimana maksudnya setelah kamu sampai kita di penghujung acara ini? Asik sih, Seru ya? seru.
dan tidak ada settingan sama sekali. No setting. Ya, jadi klarifikasi lagi kembali seperti sebelum-sebelumnya bahwa manusia siapa yang membuang waktu tengah malam, menghilangkan waktu tidurnya, datang ke tempat-tempat yang memang bernuansa mistis, lalu membuat sebuah rekayasa yang tidak masuk di logika, tidak masuk di akal. Ya, jadi untuk kalian para netizen yang maha benar, selamat menyaksikan video kami dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Dan jika mungkin kalian penasaran, bisa langsung bergabung dengan Ya. kami dan bisa hubungi kami. Karena pintu kami akan selalu terbuka buat kalian semua yang ingin gabung. Kami open. Ya, dan kalau memang nanti kalian tidak ingin untuk melakukan mengikuti explore, nongkronglah bersama kami dan kami akan membagi cerita asik daripada penelusuran kami di tempat-tempat yang sudah kami sajikan untuk kalian para penonton sekalian. Kami welcome untuk siapa saja yang ingin bergabung. Bagi kalian yang penasaran atau mungkin tidak percaya, silakan datang bergabung dan nongkrong. Kita ngopi bareng. Kita coba untuk bertukar pikiran seputaran dengan hal-hal mistis. Atau bisa juga kalian jaga ketika nanti saya streaming di akun Instagram Merauke Fitgram. Kalian bisa masuk dan nonton, bertanya dan saya akan menjawab. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk menjadi landasan daripada kepercayaan kalian. Ya, semoga saja dapat mempengaruhi pikiran kalian dan kalian pun memahami bahwa kami datang jauh-jauh ke sini bukan sedang berakting karena kami bukan artis. Kami datang ke sini untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada kalian dan masyarakat Kabupaten Merauke khususnya dan umumnya untuk seluruh para penonton yang menonton video-video konten-konten kami yang ada di channel kami Suwangi Canggi Family. Mungkin itu saja dan Bang Budi Tidak terasa sekarang Sebelum itu tadi mungkin pas pertama kali kita masuk sini ya, Ya. mungkin hawanya sudah beda sekali. Tapi setelah kita melakukan penelusuran di sini, alhamdulillah hawa di sini sudah agak sudah mulai stabil kembali. Oke. Jadi tidak terasa sekarang sudah jam 4:30. Menutup perjalanan kami hari ini, kami segenap tim masih tempat lain pamit undur diri dan nonton terus video-video kami terbaru dan selanjutnya, dan nantikan video kami yang bakal mengunjungi tempat-tempat yang menarik lainnya. Sampai di sini Untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu pernah ada kalau untuk ke jam sekolah ada anak murid kelas 4, dia kerasukan jalan dari sana ke sini. kesakitan. Oke, kalian lihat di sini. Sosok ini dia lagi mencoba untuk menyakiti Bang Sam ya. Mautu sahabat, Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Amanur